Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, di mana submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pertidaksamaan kuadrat, yang merupakan fondasi dari pembelajaran pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 bentuk umum yang sebenarnya itu hanya terdapat perbedaan di tanda pertidaksamaannya. Karena tanda pertidaksamaan itu ada 4, yakni ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. A, B, dan C-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, ini ya yang membedakan hanya tanda pertidaksamaannya saja. Materi pertidaksamaan kuadrat ini harus kalian landasi dengan kemampuan menentukan faktor dan akar suatu persamaan kuadrat. Yang mana jika kalian belum mampu atau sudah lupa pembelajaran kelas 9 tentang menentukan faktor dan akar, silahkan kalian tonton video pembelajarannya terlebih dahulu pada kolom deskripsi. Pembelajaran kali ini ditujukan agar siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan kuadrat yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh soal ke-1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat plus 4x min 5 lebih dari 0. Ini ada typo sedikit ya, maksudnya adalah penyelesaian. Oke, kita tulis dulu pertidaksamaannya, x kuadrat plus 4x min 5 lebih dari 0. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah cari pembuat 0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mencari pembuat 0 adalah dengan merubah tanda pertidaksamaan jadi tanda persamaan, pakai sama dengan. Lalu setelah itu kamu tinggal cari akar dari persamaan kuadrat ini. Bagi yang belum memahami tentang persamaan kuadrat, silahkan buka di kolom deskripsinya. Oke, singkat cerita, ketemulah bahwa x-nya itu plus 5 dan x-nya min 1 per a nya itu 1 ya, ini a, maka jadi x plus 5 kali x min 1. Nah, inilah faktor dari x kuadrat plus 4x min 5. Yang kita cari adalah akarnya. Setelah itu x plus 5 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5 atau x sama dengan 1. Lalu setelah kita ketemu pembuat 0, kita cantumkan pembuat 0 ini ke garis bilangan min 5, 1, dan kita tandai si pembuat 0 ini dengan menuliskan 0 di atas bilangan tersebut. Nah, setelah kita tulis pembuat 0 di garis bilangan, maka si garis bilangan tersebut akan terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, daerah pertama ada di sebelah kirinya min 5. Daerah yang kedua ada di antara min 5 dan 1. Daerah yang ketiga ada lebih dari 1 atau sebelah kanannya 1. Nah, kita akan mengecek tanda dari semua daerah yang tadi disebutkan. Maksudnya apa? Kita pengen tahu daerahnya itu positif atau negatif. Sebagai contoh, misalkan kita buat x-nya sama dengan 0. Nah, yang gampang dulu aja, x-nya sama dengan 0. Tapi kita harus tahu 0-nya itu ada di mana. Apakah ada di tengah, di kiri, atau di kanan? Ternyata 0 itu ada di tengah ya, di sini. Maka kalau kita ngecek atau substitusi nilai x-nya oleh 0,
kepertidaksamaan ini, maka secara tidak langsung kita akan mengecek daerah tengah sini. Oke, kita langsung saja mulai eksekusi. Ke mana? Ke X plus 5, X min 1. Kita ganti X-nya oleh 0. Jadi 0 plus 5 dikali 0 min 1. 0 plus 5 jadi 5 ya. 0 min 1 jadi min 1. Yang kita cari sebenarnya hanya tandanya saja. Tapi kalau mau disertai dengan bilangan juga tidak masalah. 5 kali min 1 kan jadi min 5. Maka tandanya kan min. Oke. Berarti daerah di antara min 5 sampai 1 itu daerah yang negatif. Negatif. Ya. Sekarang kita cari daerah yang sebelah kanannya 1. Kita ambil contoh misalkan X-nya sama dengan 2. Maka jadi 2 plus 5 2 min 1. Kenapa saya pilih 2? Ya karena 2 ada di sebelah kanannya 1 ya. 2 itu ada di sebelah kanannya 1. Jadi 7 dikali 2 min 1 jadi 1. 7 kali 1 ya jadi 7. 7 itu kan positif. Maka kesimpulannya adalah daerah sebelah kanannya 1 itu daerah positif. Terus kita akan mengecek daerah sebelah kirinya min 5. Maka kita ambil sampel bilangan yang sebelah kirinya min 5. Siapa? Min 6 ya. Kita substitusi jadi min 6 ditambah 5 kali min 6 min 1. Maka jadinya adalah min 1 dikali min 7. Min 1 kali min 7 jadi 7 ya. Positif juga. Kesimpulannya adalah sebelah kirinya min 5 itu daerah positif. Oke, lalu mau diapain setelah seperti ini? Kita mau mencari si soal itu maunya apa. Di sini dia maunya lebih dari 0. Kita terjemahkan bahwa lebih dari 0 itu berarti kan maksudnya daerah positif. Lebih dari 0 itu kan 1, 0,5, 2, 3, 7, 100. Itu semua adalah bilangan positif. Maka kita cari mana daerah yang positif itu. Ini ya, sebelah kirinya min 5. Tapi apakah min 5-nya terbawa? Tidak. Karena kalau min 5-nya terbawa itu namanya daerah 0. Ya, sedangkan yang kita inginkan daerah yang positif saja, tidak memuat daerah 0. Maka tanda kalau kita nggak nginjek pas di titik tersebut adalah selang terbuka seperti ini. Ini bulatannya terlalu gede ya. Ada bulat di tengah-tengahnya bolong gitu. Dan di sebelah kanannya 1. Apakah satunya terbawa? Tidak juga ya. Ceritanya sama kayak cerita dari min 5. Oke, setelah itu bagaimana? Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah pakai tanda kurung kurawal X, di mana X-nya itu kurang dari min 5 atau X-nya itu lebih dari 1. Ini contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x kuadrat min 4x plus 1 kurang dari atau sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 4. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Oke, tidak usah takut bentuk soal yang seperti ini ya. Kita tinggal susun dan kelompokkan di dalam satu ruas saja. Jadi 5x kuadrat min 3x kuadrat, 3x kuadratnya pindah ke sini ya. Lalu ada min 4x, min 5x nya pindah ke kiri jadi plus 5x, plus 1 plus 4 nya pindah ke sini jadi min 4, kurang dari atau sama dengan, berarti sebelah kanannya tinggal 0 saja. 5 dikurangi 3 jadi 2x kuadrat, min 4 plus 5 jadi plus x plus 1 ya. Lalu plus 1 min 4 jadi min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Setelah itu bagaimana lagi? Dengan bantuan
metode memfaktorkan, singkat cerita kita dapat X plus 3 dan X min 2 faktornya. Oke, per A nya 2 ya. Lalu berarti karena ini 3/2 itu tidak jadi bilangan bulat, maka seakan-akan 2 nya pindah ke depan X. Kalau ini min 2 dibagi 2 bisa ya, jadi X min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini faktornya. Setelah itu kita tinggal cari akarnya. Berarti kalau 2X plus 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3/2. Atau X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Setelah itu, setelah kita tahu pembuat nolnya, yaitu min 3/2 dan 1, kita tinggal cek. Sebelumnya kita tulis dulu ya, 0 di atas pembuat 0 tadi. Lalu setelah itu kita cek daerahnya. Kita ambil sampel pertama dulu, yaitu X sama dengan 0 biar mudah. 0 itu ada di tengah-tengah sini ya. Berarti kalau kita substitusi ke 2 kali 0 plus 3 dikali 0 min 1. Jadi ini 0 jadi 3 ya, kali min 1. Jadi sama dengan min 3. Berarti ini daerah min. Nah, cara singkatnya adalah, tadi di nomor 1 kan kita harus ngecek semuanya ya, kanan, kiri, tengah. Kalau ini berarti kita tinggal selang-seling saja. Seandainya di kirinya negatif berarti di tengahnya negatif berarti di kirinya positif, sebelah sininya juga positif. Nah, itu cara singkatnya. Kalau tidak percaya kita buktikan ya. Misalkan yang sebelah kanan sini X nya sama dengan 2, maka 2 dikali 2 plus 3 dikali 2 kurangi 1. Ya kan, ini 4 ditambah 3 jadi 7 dikali 1, jadi sama dengan 7. 7 itu kan positif. Begitupun yang di sebelah kirinya min 3/2 pasti akan menghasilkan bilangan yang positif juga. Lalu setelah itu bagaimana lagi? Kita tinggal cari yang soal inginkan. Di sini soal menginginkannya kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0. Berarti artinya dia pengen kurang dari 0, yaitu negatif. Dan dia pengen daerah 0. Nah, kalau tadi kan di nomor 1 dia hanya pengen daerah lebih dari saja, tidak pengen daerah 0. Kalau ini dia pengen daerah 0-nya ke bawah juga. Kita tinggal cek daerah negatif itu kan ada di tengah-tengah sini. Berarti gini ya. Nah, lalu setelah itu apakah si min 3-nya ke bawah? Ke bawah ya. Min 3-nya ke bawah. Karena di sini pengen yang daerah 0 juga, sementara daerah yang 0 itu kalau kita nginjek pas di min 3 dan nginjek pas di 1. Sehingga kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, kurung kurawal X, di mana X-nya itu lebih dari atau sama dengan min 3/2 dan kurang dari atau sama dengan 1. Contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 5 dikali x plus 3 dikali x min 7 lebih dari 0. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Oke, kalau sudah seperti ini artinya sudah dalam bentuk faktor. Jadi kita tinggal langsung tentukan saja siapa pembuat nolnya. Berarti untuk yang pertama, pembuat nol yang pertama yaitu 2x min 5 sama dengan 0. Ya, maka jadi 2x sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Pembuat nol yang kedua adalah x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3, min 3 maksudnya. Dan yang ketiga x min 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 7. Ini pembuat nolnya.
kita tinggal taruh di garis bilangan kira-kira mana dulu yang harus kita tulis. Tentu saja min 3 ya, min 3 itu paling kecil nilainya. Lalu ada lagi 5/2, 5/2 itu kan 2,5, dan satu lagi adalah 7. Oke, setelah itu bagaimana lagi? Kita tinggal cek daerahnya saja. Cek daerah. Pertama, biar mudah kita cek kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, maka 2 kali 0 min 5, lalu 0 plus 3, 0 min 7. Jadi sama dengan min 5 kali 3 kali min 7. Jadi ini kira-kira positif atau negatif? Negatif, positif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif jadi positif. Daerah positif ya. Daerah yang muat 0 itu daerah yang positif. Mana? Nolnya ada di mana? Tentu saja di antara min 3 dan 5/2. Ya, ini di sini. Oh ya, ini kita tulis dulu 0 di atas pembuat nolnya. Oke, lalu setelah itu kita cek lagi daerah sebelah kirinya min 3. Jadi X misalkan min 4. Maka 2 kali min 4 min 5 min 4 plus 3 min 4 min 7. Jadi 2 kali min 4 min 8 min 5 min 4 tambah 3 jadi min 1. Ini jadi min 11. Jadi min 13 min 1 min 11. Kira-kira ini daerahnya negatif atau positif? Min kali min plus kali min jadi min. Ini daerah negatif. Oke, kita lihat polanya ya. Ini negatif, positif, berarti ini jadi negatif, ini jadi positif. Polanya seperti itu. Setelah itu bagaimana lagi? Kita tinggal cari yang soal inginkan. Di sini soal menginginkannya lebih dari 0. Berarti lebih dari 0 itu pengennya daerah yang positif. Daerah yang positif berarti ini ya. Si pembuat nolnya tidak terbawa dan 7 ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya akan menjadi X, di mana X-nya itu lebih dari lebih dari min 3 dan kurang dari 5/2. Digabung dengan X lebih dari 7. Kenapa ada gabungan di sini? Karena ada daerah lain yang memenuhi pertidaksamaan ini, yaitu daerah X lebih dari 7. Sebenarnya nomor 3 ini bukan pertidaksamaan kuadrat ya, karena di sini akan menjadi pertidaksamaan polinomial atau lebih dari 2 pangkat atau derajatnya. Karena di sini X-nya juga ada 3. Tapi di buku ternyata ada soal yang seperti ini, maka dari itu saya harus contohkan supaya nanti di latihannya kamu tidak bingung.